Selamat bertemu kembali. Eh, Kali ini saya akan mengajak bersama belajar, yakni menggambar garis kontur atau menggambar kontur secara umum. Nah, kontur di sini saya gunakan istilah ini untuk menyamakan satu pemahaman tentang garis kontur itu. Yang pertama adalah garis kontur itu di peta topografi itu dikenal sebagai garis yang menghubungkan titik-titik yang berada pada ketinggian yang sama. Jika dua lokasi dihubungkan oleh garis kontur yang sama, maka dapat dipastikan kedua lokasi tersebut memiliki ketinggian yang sama. Tapi garis yang menghubungkan titik-titik yang ketinggian yang sama itu bisa juga digunakan untuk menggambar garis yang menghubungkan titik yang memiliki kedalaman yang sama. Disebut dengan peta isobah. Sedang peta kontur itu banyak digunakan untuk peta topografi di permukaan bumi gitu. Yang perlu diingat di sini ada syarat bahwa garis kontur atau isobah itu menghubungkan titik yang sama ketinggian atau kedalamannya. Karena itu garis kontur tidak akan saling berpotongan, terutama yang ketinggian yang berbeda ketinggian tadi itu gitu. Nah, ini saya beri contoh gambar topografi permukaan bumi ya, yang digambarkan juga dengan garis konturnya di sini. Tapi kemudian digambar secara peta, digambarkan di petanya, ditambah dari atas seperti di bawah ini. Nah, garis-garis kontur ini menghubungkan titik-titik yang sama ketinggiannya. Di gambar yang 3 dimensi atas ini kita akan lihat lebih mudah gitu. Nah, kemudian yang garis kontur tadi juga untuk menggambarkan kedalaman yang sama. Nah, ini di peta isobah contohnya ini. Kalau ini yang peta topografi dulu, bahwa di peta topografi itu kita harus mencantumkan titik-titik ketinggian garis-garis kontur itu ya. Di sini kita lihat ada ketinggian garis tulis itu dengan interval kontur 10 kira-kira 10 meter ya. Nah, kemudian di peta berikutnya ini tadi ya, ini yang peta isobah yang menggambarkan garis-garis yang menunjukkan kedalaman ya, memberi identifikasi kedalamannya di peta isobah tadi itu. Nah, ini contoh lagi peta isobah. Kalau kita perhatikan ya, ini adalah peta permukaan reservoir ya. Berbentuk seperti kubah begini ya, tetapi kemudian terpotong oleh sejumlah bidang sesar ya. Nah, kalau kita lihat close up di perbesar sini di kota ini, kita lihat di sini ada garis kontur itu terpotong oleh bidang sesar ini. Karena itu garis kontur ini tidak saling berhubungan, tapi ini sesungguhnya ada perbedaan ketinggian ya. Di sesar ini ada bidang yang membedakan ketinggian antara blok sini dengan blok sana ya, yang satu turun atau satu naik gitu, sehingga beda ketinggian. Sehingga kalau kontur itu kita ini tidak sambung langsung gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ini bidang sesar ini merubah ketinggian permukaan reservoir di kedalaman ini ya. Nah, ini penampang ya, gambar penampang untuk menunjukkan bagaimana bahwa kedalaman itu saling bisa terpengaruh oleh bidang sesar ini ya, menggambarkan itu. Sehingga kalau kita lihat permukaan perlapisan ini di sini turun terus gitu ya, hingga ini kalau digambar garis konturnya jadi tidak sambung gitu seperti tadi di gambar itu. Nah, ini juga menggambarkan peta-peta penampang dari permukaan bumi yang menunjukkan struktur tadi ya, dipengaruhi oleh struktur kedalaman itu, dipengaruhi struktur ya. Ini dari data seismik itu menunjukkan ada sesar dan sebagainya, sehingga ada perbedaan kedalaman dan sebagainya gitu. Ya, sehingga ini juga ya ada bentuk yang memang aslinya ada tidak sama kedalaman dan sebagainya. Tapi ini bahwa dengan data kedalaman kita bisa menggambar garis kontur yang menunjukkan sama kedalaman tadi ya. Nah, bagaimana prosedur menggambar garis kontur? Disinilah saya tampilkan satu gambaran bagaimana menarik garis kontur ya. Yang pertama ini kita punya peta yang menunjukkan titik-titik
lokasi yang punya ketinggian di sini ya. Ada ketinggian sejumlah titik di sini yang kemudian kita harus menghubungkan atau menggambar garis kontur di antara titik ini yang memiliki ketinggian yang sama. Nah, pertama masing-masing dari titik itu kita hubungkan dengan titik yang terdekat ya, titik terdekat saja, jangan yang jauh. Yang ini jauh, terlalu jauh ini tidak boleh ya. Nanti korelasinya terlalu jauh untuk melakukan pembagian interval kontur itu jadi terlalu jauh. Lompat-lompat dari titik ini, titik itu. Kan itu titik terdekat lebih diutamakan. Lebih utama titik terdekat ya, segitiga ini ya. Nah, selanjutnya dari masing-masing interpolasi antara titik yang dekat ini, kita bagi sesuai dengan interval kontur tadi. Misalkan intervalnya 10 ya. Maka di antara ketinggian ini dan ini akan ada sekian garis kontur yang kelipatan 10 tadi. Kalau sudah ketemu titiknya itu, baru kemudian kita bisa menggambarkan garis kontur yang menghubungkan titik-titik yang sama kedalamannya atau ketinggiannya. Nah, di sini kita lihat ada 100, 0, minus 100, 0, 100, 300, dan seterusnya 200 ya. Itu dihubungkan, jadilah garis kontur seperti ini. Ya. Nah, secara lebih luas, saya gambarkan di sini, ini ya, untuk lebih mudah melihatnya. Nah, ini ada sejumlah titik yang mulai ketinggian dan memiliki ketinggian. Ya, masing-masing nanti dihubungkan yang disebut dengan interpolasi ini. Interpolasi. Yang di dalam ini interpolasi. Tapi kalau kita punya ingin bisa menggambarkan sampai ke tepi peta ini, kita bisa menghubungkan titik ini untuk keluar sana. Keluar sana. Nah, kalau kita melakukan pembagian interval kontur di luar sini, namanya ekstrapolasi ini ya, yang keluar sana. Tapi yang diantara titik yang memiliki ketinggian yang jelas datanya disebut interpolasi. Nah, ini ada definisinya di sini. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah membagi-bagi dalam interval kontur tadi sesuai dengan interval konturnya. Nah, di sini digambarkan pada peta ini, ya. Ini ada dari ketinggian 280 ke 306 ya. Kalau ada interval 10, maka ada titik-titik yang punya ketinggian 260, 270, 280, 290, dan seterusnya. Ini dari ke sini juga demikian juga ya. Dari 306 ke 259,8 dan sebagainya. Itu ada interval 10, itu ada kontur-kontur ini. Begini juga di sini ya. Ke 256 ke 306 itu ada kontur, ada titik dengan 260, 270, 280, 290 dan seterusnya. Nah, masing-masing titik yang memiliki ketinggian yang sama ini kemudian kita hubungkan. Ini 300 dengan 300 di sini. Ini ya. 290 dan 290 di sini ini misalkan ya. Tapi ini ada 29 juga di sini gitu dan seterusnya. Nah, awalnya kita akan dapatkan titik itu nanti hubungan antara titik itu seperti ini. Yang dekat-dekat itu seperti ini misalkan. Nah, itu. Jadi garis ini adalah garis kontur yang menghubungkan titik yang sama kedalamannya 260 atau ketinggiannya tadi ya. 280, 29, 300 dan seterusnya ini ya. Nah, kalau seluruh peta kemudian kita bisa kembangkan cara tadi ya dengan memotong-motong ini sesuai dengan interval konturnya. Nah, kemudian kita lakukan hubungan antara garis kontur dan kontur lainnya. Tapi dengan mengingat catatan tadi bahwa garis kontur yang sama ketinggiannya atau itu tidak, garis kontur tidak bisa saling berpotongan. Dia hanya menyambung atau menghubungkan titik yang sama ketinggian atau kedalamannya saja gini ya. Nah, kalau seluruh peta ini sudah kita buat peta konturnya, kita akan lihat gambaran seperti ini. Nah, gitu. Inilah contoh bagaimana peta kontur dibuat dengan mengetahui titik kedalaman atau titik ketinggian yang ada di peta itu. Ya, sehingga kita bisa membuat atau menggambarkan peta garis kontur yang ada di daerah itu. Ini dari catatan tadi bahwa garis kontur tidak boleh saling berpotongan seperti ini. Ini yang bawah ini dia menggambar sudah sebenarnya, tapi di sini berpotongan. Ini tidak boleh. Tidak boleh ini ya. Titik-titik berpotongan ini. Apalagi ini ketinggiannya berbeda. Ya. Memang tidak yang sama juga nggak akan berpotongan, tapi sambung gitu ya. Bersambung yang sama ketinggiannya gitu. Yang sama ketinggiannya bersambung gitu. Jadi ini saat ini perlu diperhatikan bahwa garis kontur tidak bisa saling berpotongan karena garis kontur memiliki ketinggian atau kedalaman yang sama. Ya. Demikianlah
sekedar memberi gambaran bagaimana kita bisa menggambar garis kontur yang dengan istilah yang kontur ini untuk menggambarkan ketinggian misalnya di peta topografi untuk kedalaman di peta isobah. Semoga berbagi wawasan ini cukup jelas. Selamat belajar sama-sama tentang menggambar garis kontur. Terima kasih.